Oke, kita sambung lagi nih kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Oh ya, ini adalah video bonus ya. Jadi cukup 2 chapter aja. Pertama, Scout, mata-mata yang dikirimkan oleh Kekaisaran Kronos. Dahulu ia merupakan tentara bayaran yang memiliki jam terbang tinggi. Ia telah menyelesaikan banyak misi. Oleh sebab itulah ia sangat yakin sekali dengan ketahanan fisiknya. Tapi anehnya saat mengikuti pelatihan Dimitri, ia nampak sangat tidak kuat. Oh ya, kalau kalian yang masih ingat, pelatihan fisik Dimitri itu berlari mengitari pegunungan yang dipimpin langsung oleh Roman. Kayaknya udah pernah ada bagaimana metode pelatihan tersebut diperlihatkan di versi manhwanya. Jadi pelatihan untuk anggota baru ini sama, dan anggota lama ataupun para senior juga tetap mengikuti pelatihan tersebut. Scout yang sudah tidak tahan bahkan hampir tumbang, dan ada juga anggota baru yang tumbang di sela-sela pelatihan. Tapi Roman tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ia tetap melanjutkan pelatihan dan menyuruh orang-orang lama untuk menggotong mereka yang tumbang. Tentu saja itu adalah pemandangan yang sangat mengagumkan. Mereka anggota Tamtama atau prajurit pribadi Dimitri. Walaupun mereka berlari sambil menggentong orang, mereka sama sekali tidak terlihat kelelahan. Berbeda sekali dengan Scout yang awalnya sangat percaya diri. Dan tak terasa hari pertama pelatihan pun berlalu. Dan ternyata tidak sedikit mereka yang mengeluh terkait dengan pelatihan neraka tersebut. Itu semua menurut mereka tidak manusiawi. Lalu seseorang pun berkata, jika kau merasa tidak kuat maka pulang saja. Ya, itu adalah Randolph. Dulunya ia merupakan prajurit Dimitri, dan sekarang ia ingin melamar menjadi prajurit pribadi Dimitri. Nah, prajurit pribadi Dimitri ini adalah mereka yang langsung bergerak di bawah perintah Roman Dimitri dan biasanya bertarung pada garis depan. Awalnya orang-orang yang mengeluh ini tidak suka dengan tanggapan Randolph, tapi saat ia menjelaskan beberapa hal, terutama terkait dengan insiden yang belum lama terjadi, yaitu kematian Henderson yang juga teman Randolph, ia pun membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat. Oleh sebab itulah ia ingin bergabung menjadi prajurit pribadi Dimitri. Jujur saja, kematian Henderson merupakan sesuatu yang sangat disesalkan oleh setiap orang. Oleh sebab itulah, agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, maka setiap orang harus bertambah kuat. Dan di medan perang, bahkan para senior tidak akan membiarkan seorang pun mati, karena mereka sudah memiliki hubungan persahabatan. Yang intinya, jika kalian tidak ingin menjadi beban di dalam pertarungan, lebih baik keluar saja. Karena jika yang kalian cari hanyalah kompensasi, maka di sini bukanlah tempat kalian. Ya, ternyata perkataan Randolph menggerakkan semua orang yang awalnya tidak setuju. Hingga pada akhirnya 10 hari pun berlalu. Semua orang pun berhasil menyelesaikan pelatihan dasar pertama dan lanjut ke tahap selanjutnya. Ini adalah salah satu metode atau pelatihan yang ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara mengoperasikan dantian. Memang Roman telah mempresentasikan teknik pedangnya kepada seluruh halayak ramai, tapi bagaimana pengoperasiannya secara eksklusif hanya dimiliki oleh orang-orang Dimitri. Oleh sebab itulah, mendapatkan ilmu tersebut merupakan sesuatu yang sangat berharga. Perlahan Chris pun mulai menjelaskan bagaimana cara seseorang bisa merasakan mana mereka sendiri dan membuat dantian atau membangun dantian. Metode ini dinamakan metode Sura, dan ternyata Scout yang awalnya dikatakan tidak berbakat untuk menjadi pendekar pedang aura berhasil merasakan mana di tubuhnya, dan itu hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Metode tersebut dinamakan metode
metode Sura. Chris pun menjelaskan, walaupun metode Sura dianggap sesuatu yang sangat berharga bagi setiap anggota baru, tapi ternyata itu adalah metode dasar yang diberikan kepada pemula, yang artinya akan ada banyak metode lagi yang mereka ajarkan jika seseorang memiliki progres yang sangat bagus. Tentunya itu adalah hal yang mengejutkan bagi setiap anggota baru. Di malam harinya, Scoot dan juga beberapa mata-mata merasakan dilema yang sangat besar, apalagi tak kalah mengetahui jika teknik ataupun metode Sura hanyalah teknik dasar saja. Ya, walaupun sebenarnya tugasnya sebagai mata-mata sudah selesai karena telah mengetahui metode teknik pedang Dimitri, Scoot hanya perlu menghubungi Kaisar Kronos menggunakan alat sihir yang telah diberikan kepadanya. Dengan begitu ia akan mendapatkan imbalan dan juga keluarganya terselamatkan. Tapi Scoot menjadi sangat ragu pilihan apa yang harus ia buat, tetap menjadi mata-mata atau beralih menjadi prajurit Dimitri. Tapi permasalahannya adalah Kronos masih menyandra keluarganya. Scoot pun mulai berpikir rasional. Jika benar apa yang dikatakan Chris, jika metode Sura hanyalah dasar saja, itu artinya Dimitri dengan sangat mudah bisa mengembangkan ahli pedang yang kuat dalam tempo waktu yang singkat, yang artinya Dimitri mungkin bisa mengalahkan Kronos. Dan pada akhirnya Scoot pun lebih memilih untuk bergabung dengan Dimitri. Tapi sebelum itu ada satu hal yang harus ia selesaikan, yaitu mengeluarkan keluarganya dari Kronos. Dengan alat komunikasi yang diberikan oleh Kekaisaran Kronos, ia pun menelepon salah satu sahabat tentara bayarannya untuk mengeluarkan keluarganya dari Kekaisaran. Tapi anehnya ternyata tak lama mereka terhubung, seseorang sudah menunggu di luar. Ya, itu adalah anggota Dimitri. Dan ternyata orang yang mengangkat telepon juga bukan sahabatnya, melainkan intelijen Dimitri, yaitu klan Hao. Tentunya kehadiran mereka membuat Scoot terkejut. Jadi ada alasan kenapa Roman membiarkan para anggota baru ini mempelajari metode Sura, yaitu untuk melihat bagaimana reaksi mereka. Jika para mata-mata memberikan informasi tersebut kepada tuan mereka, maka yang harus dilakukan adalah mengeksekusi. Tapi jika sebaliknya, mereka bisa benar-benar menjadi bagian Dimitri dan Dimitri akan membantu mereka. Dan untungnya Scoot lebih memilih untuk bergabung dengan Dimitri. Di sisi lain, Fred juga mengalami dilema yang sama. Ia pun menceritakan beberapa hal kepada Lucas, bahwasanya sebenarnya keluarga yang ia bawa di sini hanyalah seorang aktor dan keluarga aslinya sedang disandra oleh Kronos. Ia ingin bergabung dengan Dimitri, tapi keluarganya dalam bahaya. Fred pun merasa sangat bingung pilihan apa yang harus ia buat. Ada kalanya ia berkata, yaitu ia akan menyerah untuk menjadi anggota Dimitri dan kembali ke Kronos. Adapun metode yang ia pelajari, ia akan menguburnya dalam-dalam selama Dimitri berjanji mengampuni nyawanya. Akan tetapi awalnya Fred agak berat untuk mengatakan hal tersebut, yaitu jika Dimitri bisa menolongnya mengeluarkan keluarganya dari Kronos, maka ia akan bersumpah setia kepada Dimitri. Mendengarkan hal tersebut, Chris pun langsung berkata, baiklah jika demikian, maka ikuti aku. Ya, Chris pun membawa Fred ke ruangan bawah tanah. Itu adalah ruangan yang sangat besar, dan ruang bawah tanah tersebut juga merupakan markas pusat dari intelijen Dimitri. Tingkat keamanannya sangatlah kuat, bahkan jika seseorang menaruh beberapa sihir untuk menyadap, itu tidak berfungsi.
Chris pun langsung menanyakan beberapa hal kepada Fred. Apakah kau pernah merasa tidak bisa mengendalikan dirimu atau kehilangan ingatan? Dan ternyata Fred berkata pernah. Nah, setelah mendapatkan informasi dari Lucas bahwa beberapa orang di Kronos sesekali kehilangan kesadaran atau ingatan mereka, Roman pun langsung membuat sebuah kesimpulan bahwasannya pikiran mereka telah dikendalikan oleh seseorang. Jadi walaupun misalkan si Fred ini nggak mau berkhianat kepada Dimitri, tapi karena sesekali pikirannya dikendalikan, maka rahasia akan tetap dibongkar. Tapi untungnya Dimitri telah menyiapkan beberapa hal untuk antisipasi tersebut. Dan untuk keluarga dari Fred, bahkan Chris menyatakan jika mereka nantinya akan diselamatkan juga. Yang terpenting saat ini, Fred hanya perlu berfokus kepada latihannya. Tentu saja hal tersebut sangat mengejutkan Fred karena intelijen yang dimiliki oleh Dimitri sangatlah canggih. Setelah semuanya selesai, baik itu Chris dan juga Fred pun meninggalkan ruangan. Tapi sebelum mereka benar-benar pergi, Fred pun melihat seorang yang diseret dengan tubuh yang terluka. Fred pun langsung mengingat sosok tersebut. Ia adalah orang yang sama yang lolos pada ujian keempat atau masuk pada ujian keempat. Tapi saat Roman berkata jika mata-mata akan diampuni kalau mengaku, orang tersebut pun mundur. Dan anehnya, kenapa saat ini ia terluka? Apakah Dimitri mengingkari janjinya? Lalu Chris pun menjelaskan, tepat setelah ia meninggalkan Dimitri, mata-mata ataupun intelijen dari Dimitri mengikutinya dan ternyata ia ingkar janji. Oleh sebab itulah ia langsung dieksekusi. Mendengar penjelasan dari Chris, Fred pun menjadi lebih tenang. Tapi ia juga merasa sangat takut dengan kekuatan intelijen dari Dimitri. Tapi untungnya saat itu ia sudah berada di perahu yang sama dengan Dimitri. Di sisi lain, Ares yang telah menguasai bagaimana cara mengoperasikan dantian juga merasa gamang. Walaupun metode Dimitri sangatlah efektif, tapi ia masih tidak ingin bersumpah setia kepada Dimitri. Jadi saat itu yang ia pikirkan adalah mengikuti arus saja. Dan tentunya yang paling penting adalah menguasai seluruh teknik yang diajarkan oleh Dimitri. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Kronos, Marquis Memphis melaporkan kepada Kaisar bahwasanya seluruh mata-mata yang ia kirim tidak ada lagi yang bisa dihubungi. Tentunya asumsi terkuat adalah bahwa mereka membelot. Tentunya itu membuat Kaisar murka. Bagaimana bisa mereka lebih memilih Dimitri? Dengan itu pula Kaisar pun memerintahkan Memphis untuk mengeksekusi semua mata-mata dan juga mereka yang berhubungan dengannya. Dan beberapa hari setelahnya Memphis kembali melapor kepada Kaisar. Tapi anehnya orang-orang dari keluarga mata-mata yang terkait semuanya sudah hilang dari Kronos, alias mereka berhasil melarikan diri. Dan itu membuat Kaisar Kronos lebih murka lagi. Amarahnya kepada Roman mencapai puncak, tapi ia harus menunggu 1 tahun lagi untuk menjalankan rencananya. Oh ya, ada beberapa informasi tambahan juga terkait dengan Kaisar. Jadi tubuh Kaisar saat ini itu dikendalikan oleh Alexander, tapi sesekali kendali tersebut juga bisa putus. Sebagai contoh, saat Kaisar memerintahkan gencatan senjata dengan Dimitri, itu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kaisar langsung, bukannya Alexander. Jadi intinya gini, mudah-mudahan gak salah jelasin. Kim Pak-sun, seorang rakyat jelata dari dunia Murir, tiba-tiba terbangun di benua Salamander pada tubuh Alexander. Dan itulah bagaimana Alexander bisa menciptakan atau menemukan teknik pedang aura. Karena Kim Pak-sun dahulunya berada di dunia Murim. Tapi seiring berjalannya waktu, Kim Pak-sun ataupun Alexander ini tidak bisa berkembang. Bahkan ia disalib oleh pendekar pedang aura lainnya. Dan suatu ketika ada seseorang yang membisikinya dan ternyata itu adalah iblis. Dengan bantuan dari iblis tersebut, Kim Pak-sun atau Alexander pun menjadi sosok yang berbeda. Ia pun
beralih dari pendekar pedang menjadi penyihir, dan saat itu ia sudah mencapai penyihir lingkaran 9. Alexander atau Kim Pak Sun ini sudah ratusan tahun ya di benua Salamander. Dan saat tubuh si Alexander ini sudah mencapai batasnya atau mati, ia pun berpindah ke tubuh kaisar selanjutnya sampai dengan kaisar saat ini. Dan terkait permasalahan sebelumnya yang dialami oleh Fred, yang tiba-tiba ia kayak kehilangan ingatan, itu tubuhnya diambil alih oleh Alexander ataupun Kim Pak Sun untuk mendapatkan beberapa informasi. Tapi karena kemampuan yang dimiliki oleh Dimitri, Alexander ini udah nggak bisa lagi merasuki atau mengambil alih tubuh dari Fred. Dan waktu pun berlalu, dan semua mata-mata yang dikirimkan oleh kekaisaran kini telah bersumpah setia kepada Dimitri. Dan setelahnya ada 3 tamu tak terduga yang mengunjungi Roman. Pertama yaitu Hoffman, kepala dari Gold Bank. Dan chapter pun berakhir. Itu aja dulu ya untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.